qadari fikum fil qabri seukuran kamu tinggal di dalam kubur wa'amadun jannati dan amalan surga wa qadari ukuran apa yang engkau inginkan di Allah dalamnya kamu tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan apa yang disampaikan dari Syakir Al-Balkhi. Lalu 5 perkara yang diperbuat berdasarkan nasihat beliau kepada kita. Yang ketiga, bahwa nasihatnya wa'adnibullaha, berbuatlah dosa kamu kepada Allah. Ai amilu ma'allah bidzambi, maksudnya beramal kepada Allah dengan perbuatan dosa. Jadi lajulah kalau kita berdosa, istilahnya itu biqadarin tafatikum ala azabihi, dengan ukuran kemampuan kamu menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taqata li ahadin ala tahmilu azab Allah ta'ala fa inna azabahu syadid. Karena tidak ada satupun wong yang bisa mampu menahan atau membawa, menerima kekuatan dirinya azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu, karena sesungguhnya fa inna azabahu syadid, karena azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sangat dahsyat, sangat besar, sangat keras, sangat pedih. Jadi istilahnya itu apa? Makna kebalikannya, ya. Apa istilah, bukan bahasa Indonesia itu? Apa? Iya, kebalikannya. Ya. Jadi seolah-olah buatlah dosa, kalau kau tahan, itu. Kalau kau tahan berdosa lah. Biqadarin tafatikum ala azabi. Jadi kalau kau tahan menerima azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukanlah dosa. Padahal tidak satu pun makhluk di permukaan alam ini yang bisa sanggup menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan azabnya api neraka yang menyala-nyala di dalamnya, bahkan sebesar batu kerikil dijatuhkan api dari neraka situ ke dunia ini, maka akan keringlah seluruh dunia, terbakarlah seluruh dunia. Kita kena api rokok lagi nyerit, api rokok lagi jerit, tidak ada kena ni tersenggol wae. Apalagi ditetesi dengan plastik itu, nah tes. Kita bakar plastik kan, tetesi kan, tes. Itu kita tidak sanggup. Bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita sanggup menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Syakir Al-Balkhi, lakukanlah dosa kamu kepada Allah kalau kau sanggup menahan. Kau ini peringatan, karena kita tak sanggup untuk menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna azabahu syadid, karena sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka hindari daripada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazuda fid dunya, dan siapkanlah bekal kamu di dunia. Ai ittakhadhu fiha zada lisafarikum ilal akhirah. Maksudnya apa? Mengambil daripada di dalamnya bekal tadi untuk perjalanan negeri akhirat. Siapkan bekal kamu di dunia, jadikan dunia ini untuk bekal di akhirat. Biqadarin muksikum fil qabri, seukuran untuk kamu tinggal di dalam kubur. Berarti berbekallah dunia kita untuk kehidupan akhirat kita di dalam kubur. Seberapa lama kita tinggal di dalam kubur,
Ada yang bisa mengukur lampu kita dalam kubur? Ada yang bisa? Tidak tahu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kalau kiamat sudah dekat, berarti lah dekat. Kalau kiamat masih lama dalam kubur, pastilah lama. Maka berbuatlah amal di dunia ini, mencari bekal untuk kehidupan dunia. Yang di dalam dunia ini, bekal itu di dunia kita cari, persiapan kita untuk mencari bekal di akhirat. Semampu kita, seukuran kita untuk kita tinggal di dalam kubur. Bisa ngitung waktunya, maka berusaha terus urusan dunia. Tapi dunia tadi tidak menjadikan kita lupa bahwa dunia ini bakal hidup selama-lamanya. Jadikan dunia itu sebanyak mungkin kita cari dunia, tapi untuk bekal kita di akhirat. Karena tidak tahu kita lamanya. Nah, jadi berarti tidak terukur. Kalau bahasanya tidak terukur. Silahkan, boleh. Ai wa ma ba'dahu, apa-apa yang sesudahnya. Wa innama zakal qabr, sungguhnya diketahui bahwa kubur itu li'annahu awwalul umurul akhirah, pembuka awalnya daripada urusan di akhirat. Fa idza khaffafa fihi khaffafa fima, apabila dalam kubur tadi ringan kita di dalamnya, aman, maka ringanlah kita di dalamnya. Ba'dahu, sesudahnya. Wa idza shaddada fiha ba'dahu, apabila berat di dalam kubur, maka beratlah urusan di akhirat. Tadi dikatakan urusan di akhirat itu, kubur itu menjadi pintu pembuka urusan di akhirat. Jadi siapa yang mudah urusan di kuburnya, ringan urusan di kuburnya, dia mendapatkan taman daripada tamannya di surga daripada dalam kubur, maka insya Allah berarti urusan akhiratnya lebih ringan. Tapi kalau dia sudah mendapatkan kesengsaraan, kesusahan di dalam kubur, mendapatkan azab kubur, berarti itu pertanda bahwa nanti di alam akhirat berikutnya dia akan mendapatkan kesengsaraan dan sesuatu yang berat bagi dirinya terhadap perhitungan di hadapan Allah, dan juga termasuk apa yang akan dia dapati berupa azab Allah sesuai dengan amal perbuatannya di dalam dunia. Jadi maka pintu pembukanya adalah kubur. Maka jarilah bekal dunia untuk sekedar kita tinggal di dalam kubur tadi. Wa amalul jannati, beramallah untuk surga. Ai i'malu amalan yuaddi ilal jannah, beramallah amalan dengan perbuatan amal yang tujuannya untuk mendapatkan surga. Biqadarin ma turiduna fihal maqam, dengan ukuran keinginan dirimu di dalamnya tempat kamu tinggal. Jadi carilah amal untuk di surga dengan ukuran keinginan kita nak tinggal di makom yang mana. Sebenarnya surga itu serendah-rendah makom lebih baik pada dunia daripada isinya. Sekecil-kecil rumah lebih luas daripada bumi dan langit. Rumah di surga besar, rumah di surga. Jadi punya kita dewe. Maka kalau kita pengen beramal untuk surga, ya sesuai dengan keinginan kita. Berarti sekecil apa amal yang kita lakukan, pasti ada tempat makom kita diberikan oleh Allah. Tidak usahlah kita nak tinggi-tinggi makom surga Jannatul Firdaus, tidak usahlah gitu. Taruh kelak mungkin kita tidak dapat, bukan level gitu. Pikir Nabi, para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin, para syuhada, orang-orang mati syahid, orang-orang soleh. Lah kita, urusan kita biarlah di pinggiran surga, baik.
Nempel baik kalu pula istilah gitu, cuman tidak ada sampai mah itu juga surga, dekat pinggiran surga. Nah inilah berarti pesan beliau, jangan ragu, jangan tanggung kalau bahasa kita. Kepalang beramal, beramallah pun juga sesuai dengan kemampuan kita, dengan makom yang kita punya. Dan martabatnya itu beda-beda. Termasuk Syekh Balqi pula memberikan nasihat kepada kita bahwa ada martabat-martabat kita nanti di akhirat. Kita cari di antaranya menjauhi dari perbuatan dosa. Ya. Kemudian kita banyak amalan, di antaranya salat duha, Jaul Kubur, Salatul Lail, termasuk memudahkan untuk kita salat duha, insyaallah menjauhkan dosa kita. Kemudian salat duha menjauhkan dosa. Kemudian talabana al-umur sirat adiyaul qubur. Wajadana fi salatul lail, kalau pengen terang kuburnya salat malam, amalan wiridnya. Wa talabana jawab munkar wa nakir fi qiraatil Quran, untuk memudahkan jawaban munkar dan nakir dengan baca Quran. Jangan terbuat berdaya kakek, kamulah dijamin oleh Gupron. Tidak usah lagi aman Ustaz masuk kubur kakek, lah ditunggu ada bentengnya sudah, penjaga gawang neraka. Jadi munkar nakir kakek diusirnya ujinya. Ya kata dia, kata memang itu. Lagi munkar nakir diusirnya, udah bisa. Maka salah satu di antara kalau pengen mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir adalah banyak membaca Al-Quran. Wa talabana umur sirat fajanahu fis shaum was sadaqah. Kalau pengen mudah melewati siratul mustaqim dengan puasa dan sedekah, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Dan sedekah sekecil-kecilnya dengan senyuman, sedekah dengan apa yang kita miliki untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Ya. Wa talabana dhallal 'arsh fajrana fil khulwa. Kalau kita pengen mendapatkan naungan di arasy-Nya Allah, maka sering-sering berkhulwat. Maksud berkhulwat itu menyendiri, menghindarkan diri daripada perbuatan munkar orang-orang banyak. Maksudnya itu tidak melok. Jadi kalau ada orang rame-rame gawe dak keruan, kita minggir. Minimal kita benci. Jangan dimeloi, jangan didodoi, jangan didatangi, jangan ditontoni. Nah, ini kalau kita biasa, insyaallah Allah jago kita. Termasuk juga tadi memudahkan kita untuk mendapatkan naungan di arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Allahumma aghina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa atina bit taqwa wa jamilna bil afiyati.